Di meja gue sekarang udah ada laptop gaming mainstream dan harganya miring dari Asus, yaitu Asus TUF Gaming FX 505DU yang harganya cuma sekitar 14-15 jutaan untuk versi tertingginya di e-commerce. Karena harganya menarik, meskipun dia diluncurin tahun lalu, tapi ya wajar aja gitu rasanya kalau gua akan melakukan performance test dari laptop gaming ini. Siapa tahu lu semua kan lagi nyari laptop gaming murah dan buat nemenin ngabuburit buat puasa ntar ya. Jadi tonton terus. Jadi TUF Gaming itu adalah seri laptop gaming mainstream dari Asus selain ROG series. Kalau ROG series tuh buat gamers hardcore lah ibaratnya. Nah, meskipun jadi versi standar dalam tanda kutip, tapi TUF Gaming nggak boleh dipandang sebelah mata karena sebenarnya salah satunya kayak FX 505DU ini udah pakai spesifikasi yang handal menurut gua dengan harga yang sebenarnya terjangkau. Contoh aja bagian layarnya. 15,6 inci jenisnya IPS dan udah beresolusi maksimal Full HD. Terus dia ngedukung refresh rate sampai 120 Hz untuk versi tertingginya. Dan laptop ini yang gue pakai sekarang udah refresh rate-nya 120 Hz. Ya, kalau main game ibaratnya smooth gitu, kalau main game grafis bagus. Nah, bahas prosesor. Jadi ada dua tipe prosesor dari FX 505DU ini. Yang pertama adalah AMD Ryzen versi 5 dan AMD Ryzen 7 3750H serinya. Dan unit yang gua pakai sekarang itu pakai AMD Ryzen 7. Buat kalian yang nggak tahu atau yang familiar dengan AMD Ryzen lah, prosesor jenis ini nih, prosesor AMD, gue pun pakai AMD di komputer gaming buat di rumah. Ibaratnya prosesor ini tuh buat gamers-gamers dengan budget cekak sebenarnya. Karena modal prosesor doang nih sebenarnya tanpa pakai GPU discrete itu udah powerful buat main game. Ya, gue merasakan sendiri. Untuk AMD Ryzen versi 7, dia udah pakai GPU integrated Radeon Vega RX 10. Dan untuk FX 505DU ini, dia udah dikawin silangin nih sama GPU discrete dari Nvidia. Maksimalnya untuk versi tertinggi, dia pakai GeForce GTX 1660 Ti dengan 6GB GDDR6 VRAM. Wow. Kawin silang AMD sama Nvidia. Performanya mantap sih, pasti. Terus, untuk RAM-nya up to 32GB dan DDR4 pastinya. Terus, untuk storage-nya, dia pakai SSD 512GB untuk versi tertingginya. Dan untuk versi yang gue pakai, ini RAM-nya 8GB, DDR4, SD RAM. Sebenarnya, kenapa sih Asus ngeluarin laptop gaming kayak gini dengan harga yang miring gitu sob? Setelah gue melakukan benchmark, jadi sebelum masuk ke benchmark nih, gue mau ngasih kesimpulan dulu lah buat lo gitu ya. Jadi setelah gue melakukan benchmark, gue akhirnya tahu. Jadi Asus ini menyediakan TUF Gaming buat 3 tipe pengguna sebenarnya sob. Yang pertama adalah gamers budget cekak tadi, budgetnya terbatas. Terus kedua, konten kreator yang butuh laptop powerful, khususnya buat editing dengan harga yang terjangkau. Konten kreator yang biasanya baru merintis karir lah gitu ya. Dan yang ketiga adalah casual user kayak gua. Kerja ayo, main game jadi gitu. Nah, ini cocok buat 3 jenis user tadi. Sekarang masuk ke benchmarknya. Jadi gua pakai aplikasi Benchmark 3D Mark buat mengetahui performa dari GPU-nya, dari pemrosesan grafis. Terus PC Mark itu ya buat casual user tadi. Kalau dipakai buat kerja gimana, browsing kayak gimana, dan lain-lainnya. Dan Cinebench itu ya buat konten kreator, buat mengetahui performa laptop ketika dipakai buat editing video sama rendering. Untuk 3D Mark, jadi ada 3 tipe benchmark yang gua coba di TUF Gaming 505DU ini, Firestrike dan juga TimeSpy. Nah, untuk Firestrike, dia mencatatkan skor 11.740 poin. Tinggi sih, itu tinggi. Untuk laptop seharga 14 jutaan, perlu diakuin. Sementara untuk TimeSpy, dia mencatatkan skor sekitar 5.081 poin. Nah, gimana kalau PC Mark?
cocok nggak nih laptop kayak gini dipakai buat main game? Ternyata ya powerful sih, memang udah speknya powerful ya, pasti buat kerja ya bagus gitu, enak. 3.833 poin, itu skor dari PC Mark. Nah, untuk Cinebench, jadi ini cocok nih benchmarknya buat para content creator. Gua pakai Cinebench R15, dan untuk pengujian OpenGL, Tough Gaming dapat perolehan 62 FPS secara rata-rata, dan untuk CPU-nya, pengujian di CPU, skor 773 poin aja yang bisa didapetin oleh laptop ini untuk maksimal benchmark ya. Dan gua sebenarnya iseng-iseng nyobain benchmark pakai GTA 5. Di GTA 5 kan ada tuh open benchmark aplikasinya. Rata-rata dia mencapai 90-110 FPS di GTA 5 loh. GTA 5 tuh termasuk game berat kalau menurut gue ya. Dan ternyata itu dibuktikan ketika gue main GTA 5 langsung di grafis maksimum yang disanggupin oleh laptop ini. Rata-rata gue dapet 70-80 FPS. 90 FPS itu ketika nggak banyak NPC di kota atau di tempat ketika karakter gue dimainkan. Itu bisalah 90-100, tapi rata-rata 70-80 FPS. Terakhir, Crystal Disk Mark. Nih, gue cerita lagi buat lu semua. PC gaming atau laptop gaming dengan prosesor misalnya AMD Ryzen, misalnya lu nggak pakai GPU discrete, itu it's okay, karena gue pun merasakannya, gue bisa main game lancar, tapi dengan satu syarat, storage lu itu berjenis SSD, biar write dan read speednya itu lebih cepet lah, dan pemrosesan pastinya jauh lebih cepat daripada HDD. Dan untungnya Tough Gaming FX 505 DU ini selain pakai AMD Ryzen 7, dia pakai juga SSD 512 GB. Dan setelah gue pakai Crystal Disk Mark buat ngitung kecepatan read dan write speednya, ya tinggi sih kecepatannya, ya standar SSD, cepet. Apalagi ya karena mungkin laptop ini masih belum gue masukin banyak file, tapi udah banyak game di sini dan skornya ya cukup tinggi. Nah, itu tadi bahasan soal performa sama sedikit spesifikasi dari Asus TUF Gaming FX 505DU. Jadi dengan harga ya standar lah ya, 14-15 jutaan masih kekejar. Sebenarnya Asus bukan cuma ngasih spek fitur yang lengkap, tapi di sini juga ada aplikasi-aplikasi khusus yang biasanya ada di ROG series, kayak Armoury Crate untuk mengatur performa dari laptop saat main game, sampai ada Aura Sync yang bisa ngatur RGB keyboard di sini, dan juga desain secara keseluruhan nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga, dan enak buat dipakai dan dibawa kemana-mana sebenarnya. Gue selama ini bawa laptop ini yang nggak ngerasa berat sih, biasa aja kayak bawa laptop pada umumnya. Tapi yang gue salut dari laptop ini, meskipun gue pada awalnya sebenarnya ketika dapetin laptop ini tuh kayak kok ringkih gitu ya, modelnya plastik, tapi sebenarnya dia udah lolos sertifikasi military grade. Jadi ya bisa diajak kemana-mana, mau kayak content creator gitu, sering traveling ke gunung, ke pantai, langsung ngedit di tempat juga bisa kayaknya, karena dia udah support atau dapat sertifikasi military grade. Jadi ya itu tadi, laptop ini cocok banget buat 3 jenis pengguna yang gue sebutin tadi, dengan harga yang terjangkau. Di tahun 2020, laptop ini masih bisa jadi pilihan lu semua yang punya budget terbatas tapi pengen punya perangkat atau laptop dengan performa yang oke, berkat AMD Ryzen 7 dan GPU discrete yang oke, sama storage dan RAM juga yang kecepatannya tinggi. Go Faisal, nuhun sob.